biasa kita akan stay tune sampai dengan 14.00 ya. Mudah-mudahan teman-teman yang tadi nungguin aja tidak pergi ya, tetap setia menunggu ya. Yang tetap setia menunggu mana jempolnya? Ayo, selamat bergabung ya. Oke, ada mana? Terima kasih. M Koret sudah bergabung, Kurniatman berarti sudah nunggu ya. Jempolnya mana? Oke, pada siang hari ini kita semua akan membahas tentang daun cakar ayam. Nah ini yang sering jadi polemik, dikiranya cakar ayam itu adalah apa tuh? Cakar ayam. Lapar ya. No ya, yang dimaksud cakar ayam ini daun sayang ya. Oke, siapa lagi yang bergabung? Mana tim GHDJ mengawani tidak? Oke, manfaat kita akan bahas tentang manfaat daripada daun cakar ayam. Tapi seperti apa sih daun cakar ayam? Nah, seperti ini. Oke, inilah daun cakar ayam. Kalau saya petik, dia tuh jadi gini, sangat dipanggil orang tuh cakar ayam, seperti ceker ayam. Saya petik, nah seperti ini, ya. Nih kalau dari dekat, oke, ya. Ya, nah ini baik. Oke, terima kasih yang sudah kirim love-nya. Maya Sari, selamat bergabung Mbak Maya, terima kasih. Nah, kembali ke daun cakar ayam ya, ini ternyata memiliki berbagai manfaat ya, berbagai manfaat. Ini sirip-siripnya dia kayak ceker ayam, lancip kayak gini. Ini sebenarnya tumbuh banyak di ladang-ladang atau di hutan-hutan. Memang kalau menurut penelitian katanya daun ini sebenarnya bukan berasal dari Indonesia, tapi daerah Asia yang lain seperti Cina, Burma, Thailand ya. Tapi pada kenyataannya, faktanya Ajeng sering manjat gunung ya zaman saya masih kecil, atau kalau dibilang hiking ya, jalan-jalan ke puncak bukit-bukit, perbukitan banyak yang kayak gini nih, banyak bener. Jadi aku kurang setuju dengan penelitian itu, karena aku benar-benar menemukan di jalan berarti apa sih Indonesia punya. Jadi dia kan tumbuh liar, tidak ada yang menanam, tapi mungkin ya, aku ini belum mempelajari sampai penemunya, mungkin saja ditemukan pertama kali di luar sana sehingga disebutnya dari Cina banyak kan. Tapi sebenarnya menurut aku sih enggak gitu ya. Menurut aku ini daun ini ada di Indonesia ya. Kemudian fakta nih tentang daun cakar ayam ya. Ini kan daun cakar ayam ini namanya bagus banget, Selaginacea deoderlin namanya, nama latinnya, nama ilmiahnya ya. Kalau di Cina disebut dengan Si Sangpai. Kemudian kalau di luar ya, ternyata ada di Kamboja juga, Vietnam, Malai. Berarti ini sebenarnya Asia. Tentang tanaman ini sudah ada di seluruh Asia Tenggara terutamanya. Faktanya karakteristiknya memiliki batang tegak tinggi ya, batangnya ini tegak ya, tidak merambat maksudnya ya. Terus batangnya bulat, ini kalau batangnya bulat ya. Kemudian lagi daunnya kecil-kecil panjang, ini ya, daunnya kecil-kecil. Warna daun menjadi cara ciri khas ya, berwarna hijau tua dan yang bawahnya hijau muda ya. Jadi hijau tua depannya. Nah, anterior, inferiornya beda nih. Nah, ini bermuka dua. Ya, bermuka dua. Sofiana, terima kasih Sofiana telah bergabung ya. Jadi ini hijau tua, tapi kalau belakang ini hijau muda bentuknya ini warnanya ya. Terus daunnya tersusun kanan dan kiri, yes, kanan kiri tuh ada dia cabang-cabang, kanan ada, kiri ada ya. Kemudian dia sikap daun ini merayap sedikit tegak, maksudnya itu
batang. Jadi di batang itu ada kayak serabut gitu ya. Nah ini kecil-kecil ini serabutnya ya gitu. Terus selanjutnya kandungannya, banyak ini cakar ayam kandungannya ya. Kandungan kimianya ini banyak sekali ya. Ada fitosterol, pendiletropanon, glikosida, lignan, saponin ya, dan juga tanin. Makanya ini kalau dan terpen ya. Kalau tanin itu kalau dibusuk-busuk itu lama-lama juga bisa berbusa gitu, karena ternyata mengandung tanin ya. Kemudian lagi manfaatnya banyak ya. Ini kan bisa tumbuh dengan sendirinya ya, tanpa dibudidaya pun bisa tumbuh. Jadi kalau kandungan kimianya ini banyak sekali ya. Nah, sekarang kita ke arah manfaat. Jadi ternyata menurut penelitian daun cakar ayam ini memiliki kandungan antioksidan. Nah kalau antioksidan berarti siapa nih? Kurniatman juga bergabung ya. Oke, terima kasih Kurniatman. Ade Fauzia 94, selamat bergabung untuk Ade Fauzia 94 ya. M Korek bergabung, Mona Kurniatman, Maya Sari Kurniatman juga, Maya Sari, Sofiana, Mona, Abana Rizik, terima kasih. Kemudian Ade Fauzia 94. Kemudian ada Windy, terima kasih sudah bergabung. Novera 26, terima kasih sudah bergabung. Kita kaya akan antioksidan di sini. Kalau kita ngomongin antioksidan bagus, berarti dia bisa untuk kanker tumor gitu dong ya. Memiliki efek anti tumor. Ini jumlahnya cukup banyak ya, dan menangkal radikal bebas. Berarti lu saranin kalau cakar ayam kita tanam di rumah gitu ya, berarti ini bisa menyedot ini nih radikal bebas untuk udara. Iya, udara kan dia mengandung antioksidan dan menangkal radikal bebas. Kita tumbuh banyak ini ya. Banyak. Lalu nanam nih tanam di kosan nih, dipotin ya. Tapi kalau nanam daun cakar ayam, mesti rajin-rajin dong nyiram. Tidak usah setiap hari, 2 hari sekali aja cukup ya. Ini daun yang sangat bagus dan luar biasa. Ini bagus banget. Nanti kita akan ini lebih lanjut ya tentang apa tuh, tentang manfaatnya. Ini daun cakar ayam memiliki efek anti tumor, khususnya pada tumor trophoblastik. Dan terdapat kandungan flavonoidnya, anti tumor tanpa merusak sel hidup normalnya. Nah iya, memang hebatnya itu daun-daun ya. Jadi dia anti tumor ya. Terus dia kalau kita minum obatnya, sel yang baik tuh nggak akan dirusak, dia hanya menghancurkan sel tumor saja. Beda sama obat misalnya kayak kimia ya, contohnya kayak kemoterapi. Kalau kemoterapi kan kita menghancurkan sel tumor atau sel kanker, tapi si sel baik itu dirusak juga. Nah gitu. Dan ini juga melawan sel anti kanker ya, tadi tumor, sekarang kanker. Khususnya kanker nasofaring, kanker paru-paru. Wow, karena memang cakar ayam ini bisa memperbaiki fungsi paru-paru. Luar biasa banget. Ini udah saya buktikan dari pasien-pasien aku yang mengalami paru-paru akut ya, pakai cakar ayam. Luar biasa banget. Yang punya masalah dengan kanker nasofaring. Jadi kanker nasofaring itu biasanya berfungsi untuk nasofaring memfiltrasi ya. Nah itu kalau ada kanker paru-paru, bagus banget dikasih ini. Kanker nasofaring pokoknya pernapasan. Karena apa? Ternyata penelitiannya ya, waktu saya kuliah dulu tuh sampai mendapatkan jurnal tentang si daun cakar ayam ini mampu memperbaiki fungsi paru-paru. Jadi kalau misalnya paru-paru udah keropos gitu ya, itu bisa bagus lagi nih dengan cakar ayam ini. Sementara ini obat kimia belum ada loh yang bisa gitu. Kamu dengar nggak orang yang bilang, oh paru-parunya wis perampang loh. Oh iya.
Jadi kalau di ciri-ciri itu kalau misalnya paru-parunya itu udah perampang ya, kalau orang Jawa bilang, nggak tahu sih bahasa Indonesianya gimana perampang tuh ya. Lu ibarat perampang tuh gini nih, ini daunnya. Nah ini kan bolong-bolong nih. Ini kan daunnya nggak bolong-bolong. Iya. Kamu pernah lihat nggak daun bolong-bolong? Lihat. Ini gambarannya aja udah kayak sirip paru-paru kan? Iya nggak? Iya. Jadi ini bagus banget buat paru-paru, dan ini mustajab luar biasa banget. Ini mesti diceritakan pada semua orang bahwa Anda penderita paru-paru akut ya. Tolong yang sudah bergabung dibagikan dong kepada rekan teman saudara kerabat yang mudah-mudahan bermanfaat siaran ini. Bagi Anda yang bertanya terus aku bisa jawab, obatnya ada, dikasih deh. Ya, bagikan dong ke orang Blitar dong. Ya, yang pengen nonton siaran ini. Terus ini ya. Jadi kalau kanker paru-paru nasofaring itu di dokter hampir nggak ada obatnya. Jadi Cakaraya memberikan pencerahan baru ketika penyakit itu tidak ada obatnya di medis. Ini ditawarkan, luar biasa. Bukan sembarang daun ajaib ini, ya. Dan ini sudah biflonit ini mampu memperlambat pembelahan sel kankernya. Pembelahan sel kankernya. Oke. Kemudian lagi memiliki efek antibakteri. Makanya ini kalau misalnya ada infeksi saluran kemih, ISKM, kencing suka pedih-pedih gitu. Ada kan kencing terasa sakit? Ada nggak yang pemirsa di sini kencing terasa pedih, kencing terasa sakit, atau ngilu-ngilu terus air kencingnya biasanya panas? Itu biasanya ada infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri itu seperti Escherichia coli ya, rata-rata bakteri yang tersimpan. Misalnya kamu pipis, kemudian bilasnya pakai air, kan namanya di toilet umum ya, kadang airnya belum bersih, mengandung bakteri Escherichia ini, bisa infeksi saluran kemih. Atau misalnya kamu di toilet duduk di toilet umum, ternyata ada bakterinya nempel juga tuh. Jadi hati-hati banget ketika kita atau misalnya kita mau bilas tangannya kotor. Jangan lupa kalau kamu mau pup atau mau buang air kecil, cuci tangan dulu dong. Jangan cuma sesudahnya, cuci tangan sebelumnya dan cuci tangan sesudahnya gitu. Dan ini bisa membantu karena ini ada antibakteri. Jadi kalau kencingnya perih, panas, Anda bisa merebus daun ini. Nanti caranya gimana diajarin. Dasar banget kan? Tadi udah yang kanker paru-paru atau paru-paru perampang, ada juga infeksi saluran kemih ya, infeksi saluran kemih. Nah ini bisa diperbaiki dengan cakar ayam ini. Terus dia juga luar biasa banget ya. Cakar ayam ini bisa meredakan edem. Ya, atau kalau saya sebut udem. Ya, tapi bukan udon. Lapar langsung dikatain udon makanannya kan. Udem, ada udem sarka yang menyeluruhi seluruh tubuh bengkak-bengkak. Nah, biasanya orang yang mengalami edema atau udem itu misal ada cairan di paru-paru, ada pembengkakan jantung ya, itu biasanya juga bisa menimbulkan pembengkakan di kaki. Kemudian cairan menumpuk di paru-paru juga bisa ya. Ini jadi karena dia memiliki efek anti-inflamasi. Anti-inflamasi, jadi pembengkakan yang ada di badan Anda, baik di kaki atau di muka, itu bisa ditangani dengan mengkonsumsi daun cakaraya. Gak sangka kan Nil, ternyata tanaman yang seperti ini kok dasar-dasar banget gitu kan. Biasanya kan kalau dan juga dia ada efek antipiretik loh, seperti kayak tempuhin gitu. Jadi dia mudah kencing gitu. Kalau susah kencing kan tadi bisa pakai ini juga.
aku hebat banget kalau kamu minum. Kalau mencegah berarti belum sakit sudah boleh minum dong. Seperti mencegah penyakit degeneratif ya, seperti penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Biasanya disebut dengan aterosklerosis ya, ada penyempitan pembuluh darah di dinding pembuluh darah. Ini kan luar biasa banget ya. Biasanya disebabkan penyempitan tersebut karena radikal bebas. Misalnya kamu kerja di pabrik kimia atau menghirup kimia terlalu lama gitu, atau menghirup kimia dalam dosis yang banyak. Itu bisa menimbulkan penyempitan di dinding pembuluh darah. Nah, itu bisa pakai ini. Bisa juga melindungi kerusakan hati. Jadi berarti dia bisa menjadi hepatoprotektor dong, melindungi lever ya. Hepatoprotektor melindungi ya. Beberapa obat seperti tuberkulosis juga dan paracetamol itu kan bisa, obat-obat TBC, obat-obat paracetamol penurun panas itu kan kalau misalnya mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak itu bisa menimbulkan dan jangka panjang menyebabkan kerusakan sel-sel hati ya, atau adanya hepatotoksik. Jadi ada racun di dalam lever yang berlebihan. Ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi daun cakar ayam. Hebat banget. Gimana enggak coba? Luar biasa. Banyak banget ya, nggak nyangka kan? Jadi yang bengkak-bengkak itu tadi itu bisa ya. Banyak banget, dan biasanya juga cakar ayam ini karena ada efek antiinflamasi juga, kemudian antipiretik. Aku kalau misalnya demam, aku kasih daun cakar ayam. Terutamanya kalau demamnya ada masalah dengan flu gitu ya, batuk, pilek, nah bagusnya pakai daun cakar ayam, pakai ini. Gitu. Ini karena ini nggak berefek sama lambung. Demam bisa juga diatasi dengan sambiloto, ya. Karena sambiloto juga memiliki antioksidan dan antipiretik. Cuman sambiloto bersifat dingin, kalau ini netral. Jadi kalau sambiloto itu antibiotik yang luar biasa. Bisa juga menurunkan panas juga. Nah, tapi kalau misalnya si sambiloto itu kalau orang kena mah itu kan sifatnya dingin, jadi nggak dianjurkan. Nah, kalau orang itu ada mah mending pakai ini, walaupun belum sedahsyat sambiloto dalam menurunkannya, ya. Tapi ini bersifat netral, ya. Beda, sambiloto bersifat dingin sehingga kalau ada orang yang kena mah mengkonsumsi sambiloto suka agak mual dikit. Nah, lebih baik kalau yang tidak ada masih tidak masalah ya, tapi kalau ada lambung saya sarankan pakai ini netral gitu loh. Jadi kalau kamu panas nih, demam, badannya ngeriang-ngeriang, boleh pakai ini. Apalagi kalau kamu ngeriang-ngeriangnya efeknya dikarenakan paru-paru misalnya, paru-parunya kotor atau infeksi paru-paru atau infeksi saluran kemih kan juga bisa. Infeksi saluran kemih itu bisa bikin orang ngeriang-ngeriang loh, ngeriang-ngeriang. Ada siapa lagi itu yang belum kebaca? Baik, Ine, Mami Ine selamat bergabung. Bagikan nih. Mami Ine. Ini yang baru bergabung, saya ulangi lagi, manfaat dari daun cakar ayam wujudnya seperti ini. Cari deh, banyak banget ya. Seperti ini ya. Yang batuk-batuk, paru-parunya bermasalah, demam, kemudian menjaga fungsi lever, juga untuk membunuh sel kanker, sel tumor ya, termasuk yang bengkak-bengkak. Nah ini. Oke, ada pertanyaan via WA, bagaimana kalau aku demam disertai batuk? Ya ini, demam disertai batuk, bagus ini daun cakar ayam. Tapi kalau kamu demam disertai batuk, batuknya ada TBC, silakan ditambahkan dengan sambiloto untuk lebih bagus lagi ya. Oke. Kalau badan pegel-pegel, meriang-meriang, apakah bisa pakai daun cakar ayam? Jawabnya yes, bisa, karena ini kan antiinflamasi. Kalau misalnya rematik nah ya, kan suka menimbulkan ngilu-ngilu gitu ya. Dingin. Tapi alangkah bagusnya kalau misal gitu campurkan sama ini, sama sifakun ya,
atau cari daun sukun. Terus kalau misalnya dia orang terkena TBC rendah, kekebalannya kurang, suka lemes terus, nah vitaminnya kasih ini. Anda penderita penyakit paru-paru TBC, mengkonsumsinya daun cakar ayam, terus vitaminnya pakai ini, pakai sifa madu, biar staminanya terjaga kembali gitu. Oke, terima kasih jempolnya Maya Abana Rizik. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau untuk diabetes? Oke, kalau diabetes pakai daun lain. Seperti contohnya daun murbe, daun yang kecil-kecil itu apa sih ini? Kersen, tahu nggak? Kersen. Tahu kersen? Apa ya? Orang sini suka makan daunnya kecil-kecil, kasar. Enggak, bukan katu. Terus bijinya tuh asam-asam manis, suka dimakanin oleh kalian. Dia tumbuh liar juga. Itu kersen tuh omongan orang Sunda deh kayaknya. Nih, tahu nggak Mami ini kan orang Kerawang, daun kersen tahu? Yang nanya tentang diabetes. Kalau misalnya kecuali diabetesnya itu udah mengganggu ginjal, kemudian jadi bengkak kakinya, nah pakai daun cakar ayam juga. Tapi kalau nggak sampai udem atau nggak sampai bengkak, pakainya daun kersen, daun sipak apa nih, teh sukun, beragawali, banyak obat diabetes beneran. Kemudian kudu juga bisa. Gitu. Tahu ada di belakang rumahnya, tanam nih, dipotin, ya. Maya tahu nggak daun ini Maya? Maya kan lagi nonton nih. Windy tahu nggak Windy daun ini? Daun cakar ayam ini tahu nggak? Ada nggak? Pernah lihat nggak? Iya. Ternyata banyak ya. Tapi kalau misalnya diabetesnya udah akut, apalagi keturunan, ya wes tak kasih yang pamungkas ini, namanya sifajam. Sifajam ini terbuat dari teknologi nano, ya nanoteknologi. Jadi ini biasanya sifajam ini ditemenin sama sifat gluko. Sifajam ini kan efektif banget nih untuk membantu memperbaiki fungsi pankreas. Ada sifat gluko ini untuk menurunkan kadar gulanya. Jadi dia ini sepasang, berdua nih, berdua. Ya. Terus ada pertanyaan lagi via WA, bagaimana untuk menjaga kekebalan tubuh? Oke, terutamanya agar tidak terkena COVID katanya. Ya, tidak terkena COVID, satu adalah dengan menerapkan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, terus tidak berada di kerumunan. Ini aku mau kasih tahu ini, nah, pedang pon-pon ini yang tadi nanya tentang biar tidak terkena COVID, bagaimana menjaganya. Kata madu hutan nih, ya sudah pakai madu biasa dah pakai. Wedang bunda ini bagus banget buat Anda untuk menjaga kekebalan tubuh. Inilah wedang empon-empon yang diresepkan oleh para ahli. Udah diteliti kan, empon-empon ini kandungannya banyak ya. Saya bacakan kandungannya adalah kunyit, kencur, jahe, temulawak, serai, gula aren. Banyak kan? Nah, kalau mau bikin sendiri, saya ulangi, boleh tuh dipotong-potong, serainya dipeprek, tapi mungkin rasanya belum tentu seenak racikan Jenjumaro. Nah, ya, kunyit, kencur, jahe, temulawak. Nah, ini kunyit, jahe, kencur, temulawak, serai. Nah, kan udah mantap banget. Kunyit antibiotik, kencur untuk melegakan tenggorokan, memperbaiki fungsi lambung dan menguras dahak, sama kayak jahe. Jahe juga menguras dahak. Jadi kalau ada apa tuh namanya virusnya masuk, dia cepat keluar lagi. Nah, temulawak ini membantu fungsi lever, otomatis kebal dong kalau levernya bagus. Serainya anti parasit. Wedang bunda aku konsumsi setiap hari Bu, udah beli di Shopee, sampai 2 dus, enak banget ke badan, top. Nah iya Mi, kamu konsumsi ini ya Mami ini ya, terima kasih Mi.
Teruskan, tambah madu lebih mantap. Tapi aku yakin Mami ini tidak mau dimadu, ya kan Mi? Makasih ya, ini ada orang Kerawang, sudah biasa mengkonsumsi ini dan membelinya di Shopee. Enak ya Mi ya, rasanya pasti terasa banget khasiatnya. Teruskan. Saya tidak melarang Anda untuk divaksin, silakan aja. Tapi sebelum Anda divaksin, nunggu vaksin, ya alangkah baiknya Anda juga sudah punya untuk kekebalan tubuh sendiri yang dari alami ya melalui ramuan ini. Bagikan nih kepada saudara, tetangga, jangan cuma kamu, AA juga harus minum. Jadi sehat suami, sehat istri, anak-anaknya juga. Apa kabar Vira, Safira ya, anakmu Mamina? Gak mau lah dimadu mah, yalah percaya AA-nya gak berani juga memadu kamu, pengen dibanting apa? Ya. Oke, tadi yang tentang diabetes, terus ini tadi tanya tentang kekebalan. Terus kalau misalnya kamu mau konsumsi ya, ini juga bisa paket hemat. Ya ini lagi promo kan Nil? Ya masih Promo, beli satu boleh dua. Beli satu boleh dua. Satunya berapa nih? 100.000. Wow, jadi 100.000 dapat dua Nil. Mantap. Berlaku bulan ini sebelum habis persediaan. Anda mau beli 100.000 boleh dua. Masya Allah. Ini madu pilihan ditambah dengan ramuan. Ini anti kanker, untuk kesuburan juga bisa, untuk stamina cowok-cowok loyok bisa juga pakai Sifa madu. Anda perempuan yang frigid, yang kurang bergairah juga bisa pakai Sifa madu. Anda yang mudah capek, mudah lelah, kalau beraktivitas juga bisa pakai Sifa madu ya. Ini Sifa madu manfaatnya banyak banget. Anda yang belum punya keturunan juga boleh konsumsi Sifa madu. Jadi Sifa madu ini luar biasa, top rokotok. Nggak terasa 5 menit lagi Nil. Ada. Oke teman-teman, siapkanlah air doanya ya. Dia Damayanti. Halo Dia Damayanti, selamat bergabung. Ada Hilmi 08. Selamat bergabung Hilmi. Yang baru bergabung silakan mempersiapkan air doanya. Disiapkan, kita siapkan air doanya. Yang baru bergabung siapkan air doanya. Air doanya ya yang baru bergabung. Kita akan berdoa bersama. Yes. Yang baru bergabung jangan lupa siapkan air doanya. Kita akan transfer energi ya. 2 menit waktunya. Kita transfer energi, siapkan air doanya. Air yang layak minum tuh. Bro Daniel langsung mempersiapkan. Maya ingin mempersiapkan juga air doanya. Baik, siapa lagi yang persiapkan air doanya? Silakan dituliskan, diketik boleh, tujuannya untuk apa. Mona mempersiapkan air doanya untuk bertemu jodoh baru. Oh, promosi ya. Siapa lagi? Mona, biar dilancarkan niat perkawinannya ya. Baik. Siapkan air doanya, kita akan berdoa bersama teman-teman. Nanti selama Ajeng berdoa, teman-teman amin. Kemudian begitu Ajeng bilang Allahu Akbar, teman-teman jawab juga Allahu Akbar, lalu baca Fatihah, lalu ditiupkan. Jangan lupa niatkan di hati Anda transfer energi hari ini untuk apa? Kesembuhan penyakit, keturunan, bertemu jodoh, mudah rezeki, atau apapun itu. Mudah-mudahan yang menjadi hajat kita dikabul. Yuk kita doa bersama. Istighfar dulu yuk. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil khusus buat seluruh pemirsa hari ini yang sudah mempersiapkan air doanya ataupun nanti yang menonton siaran ulangnya, semoga ya Allah dengan izin ridho-Mu Allah memberikan kesembuhan atas semua penyakit yang kami derita ya Allah. Allah memudahkan dan melancarkan seluruh rezeki, mengabulkan cita-cita ya, dan juga apa yang menjadi hajat semuanya terkabul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Jabar ya Bahri ya Syadidal Batsir, kabulkanlah ya Allah apa yang menjadi hajat dan keinginan kami masing-masing ya Allah. Hakim bima dalamani wa ta'ala ya amin. Allahumma azibil ba'sa rabbana si ismi wa anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqam amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tiupkan, niatkan di hati, bismillah kepengen apa ya. Ekaria Upi bergabung, Ekaria selamat bergabung ya. Baik, 1 menit lagi kita akan mengakhiri siaran ini. Jangan lupa ditunggu jam 1 sampai dengan jam 2. Kalau azan terlambat mungkin setengah 2 tidak masalah. Yang penting sebelum jam 2 pasti azan sudah bersiaran. Saya ulangi, daun cakar ayam tanamlah di seluruh pekarangan Anda ya, yang seperti ini, daun cakar ayam ya, seperti ini. Saya ulangi lagi, ini manfaatnya bagus banget ya, bagus banget untuk anti tumor, anti inflamasi, anti kanker ya, dan juga untuk pembengkakan, demam-demam, fungsi paru-paru itu bagus banget. Jadi yang paru-parunya perampang kata orang Jawa atau bolong-bolong ya, ini memperbaiki fungsi paru-paru. Medis belum ada obatnya dan ternyata daun cakar ayam sangat luar biasa ya. Ini menjadi kabar gembira bagi Anda yang paru-parunya bolong-bolong, kalau di ronsen putih-putih semua ya, pakailah ini. Insya Allah dengan izin Allah Anda terus pakainya gimana caranya? Direbus 1 genggam, campurkan 2 gelas menjadi 1 gelas. Nggak usah gelas gede banget, gelas sedang aja ya. Oke, untuk informasi lebih lanjut, segala konsultasi bisa lanjut dengan Ajeng di 0812 7272 8982 ya. Baik, pasti customer service akan melayani Anda dengan senang hati ya, dan konsultasinya gratis, tidak ada biaya, pendaftaran juga gratis, cukup Anda mengirimkan KTP saja ya. Walaupun dari masa pandemi kita tidak praktek offline, kita tetap ada praktek, ada pelayanan online. Insya Allah kita akan berkonsultasi langsung dengan Ajeng, kemudian kita doa dan transfer energi. Jadi proses pengobatannya tidak akan terhambat. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah setia menemani Ajeng live di IG-nya. Mudah-mudahan bisa menonton lagi di IGTV-nya. Kalau kurang puas boleh nonton lagi. Sampai ketemu di minggu depan. Semoga kabar semua teman-teman baik, dan minggu depan kita akan semakin sehat, cerah ceria, dan tentunya semakin memahami tentang manfaat tanaman-tanaman obat Indonesia. Selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.